Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan mikroorganisme pada prinsipnya adalah bisa diartikan sebagai peningkatan atau pertambahan jumlah sel, namun tidak penambahan atau perbesaran ukuran sel. Jadi nanti untuk mempelajari growth of microbe itu kita tidak mempelajari tentang penambahan size, tapi kita membicarakan dengan berapa pertambahan dari sel mikroorganisme. Kemudian beberapa pertumbuhan itu mengalami beberapa peristiwa di mana beberapa pertumbuhan itu kalau di misalnya manusia itu seperti makan, minum, tidur, olahraga begitu ya. Kalau di mikroorganisme ini adalah serangkaian kejadiannya adalah dia mengabsorb air dan juga mengabsorb nutrien. Kemudian terjadi juga metabolisme atau katabolisme biasanya sumber karbon dan juga beberapa biasanya memerlukan inorganik atau anorganik supaya dia dalam selnya itu mengalami proses metabolisme yang melibatkan apa ini senyawa-senyawa anorganik seperti Fe, Mg, Zn ataupun yang lain. Kemudian selanjutnya adalah biosintesis, beberapa komponen dari sel yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Yang paling umum di sini adalah bagaimana menghasilkan energi untuk proses metabolisme, kemudian pembesaran sel yang nanti akan mengalami proses binary fusion atau pembelahan sel yang nantinya akan menghasilkan dua sel ya. Jadi di binary fusion itu pembelahan sel ini ada terjadi beberapa peristiwa juga. Yang pertama adalah terjadinya replikasi DNA, kemudian plasma membran akan terjadi proses untuk metabolisme, kemudian ada sel wall atau dinding sel ini dia akan nanti bisa membelah. Kemudian cross wall completed, jadi dia akan memisahkan dan nanti selnya akan terpisah. Untuk itu gambarnya ini mungkin lebih menjelaskan bagaimana proses dari binary fission. Jadi yang pertama dia akan satu sel, kemudian dia akan memulai membelah menjadi dua di sini, dan nanti dari dua akan berubah menjadi empat. Pada prinsipnya adalah satu sel, dia akan membelah menjadi dua sel yang sama persis, dan nanti akhirnya dia akan membelah seterusnya. Nanti akan kita ceritakan pada mathematical model untuk proses pertumbuhannya. Ya. Ini menunjukkan di mana prosesnya terjadi binary fusion atau pembelahannya ya. Kemudian pertumbuhan mikroorganisme ini nanti di pertemuan selanjutnya mungkin Bu Wartati ya, ini sebenarnya bisa dikontrol. Jadi kontrol mikroorganisme itu dilakukan mudah sebenarnya. Dia nanti akan dipengaruhi untuk pertumbuhan mikroorganisme itu ada dua. Yang pertama adalah nutrien, yang kedua adalah environment. Environment itu ada pH, suhu dan yang lain. Maka kita bisa dengan mudah dengan memodifikasi dari media ataupun environment-nya atau lingkungannya, maka kita akan bisa memodifikasi proses pertumbuhannya. Nah, untuk kontrol pertumbuhan ini biasanya digunakan untuk mengkontrol infeksi mikroorganisme dan juga untuk membuat misalnya kalau untuk mikroorganisme yang menguntungkan, maka kita bisa menggunakan itu untuk proses industrialisasi dan juga bioteknologi. Contohnya misalnya yang paling mudah adalah yogurt misalnya, maka kita bisa mengkontrol pH dengan pH tertentu 3 sampai 4 biasanya untuk yogurt, maka kita bisa memastikan bahwa yang hidup itu hanya yang bakteri asam laktat, tidak bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit atau bakteri patogen.
Beberapa faktor yang berpengaruh tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua adalah kondisi lingkungan, dan juga ini adalah yang ketiga ini tidak terlalu penting ini karena nanti beberapa biasanya juga dipengaruhi dari nutrisi dan juga dari lingkungan. Nah, temperatur, pH, kemudian tekanan osmotis. Tekanan osmotik ini berarti kita berbicara misalnya mikroorganisme yang hidup di perairan tawar, maka tidak akan bisa ditumbuhkan pada media-media dengan salinitas yang tinggi atau tekanan osmotiknya yang tinggi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Contoh misalnya air, kita melihat bahwa beberapa elemen yang air ini adalah sumber C, di mana air ini merupakan hampir 50% bobot selnya. Jadi kalau Anda mendapatkan bakteri 100 gram misalnya, maka sebenarnya 50 gramnya itu adalah air. Di mana air ini juga nanti akan menyediakan trace elemen atau elemen-elemen senyawa kimia yang bentuknya atau ketersediaannya sangat kecil sekali ya. Kemudian yang kedua adalah organik. Jadi organik ini adalah biasanya kita untuk mikroorganisme itu ada dua komponen utama yang harus ada. Ini harus Anda ingat. Yang pertama adalah sumber karbon, yang kedua adalah sumber nitrogen. Nah, contoh beberapa media umum ya, itu biasanya menggunakan sumber karbon, biasanya dari golongan gula-gula, glukos, sukrus, manus, fruktos, dan yang lainnya, dengan beberapa sumber N biasanya dari marine zis atau zis ekstrak ya. Ini adalah penyedia asam amino, urin, pirimidin dan yang lainnya. Namun ada beberapa yang dia membutuhkan vitamin. Nah, ini fungsinya adalah sebagai koenzim. Ya, koenzim ada yang kofaktor juga, namun untuk yang kasus ini beberapa vitamin biasanya perlu ditambahkan pada media pertumbuhannya. Kemudian beberapa contoh ini, beberapa karbon itu dapat dihasilkan dari yang udara bebas atau tidak. Nah ini biasanya disebut dengan autotrof, dengan heterotrof. Ini kalau didapatkan dari senyawa-senyawa organik, misalnya glukos, sukros atau gula, ya, maka dia sifatnya bakterinya adalah heterotrof. Sedangkan untuk yang karbon dioksida, karena dia dari udara bebas, diambil oleh mikroorganisme, maka mikroorganisme yang seperti ini disebut sebagai bakteri autotrof. Kemudian energy source atau energinya didapatkan dari mana? Kemarin kita sudah membahas bahwa ada beberapa bakteri yang mampu menfotosintesis. Apa masih ingat kemarin? Cyanobacteria. Maka cyanobacteria ini dia merupakan fototrof karena dia mendapatkan nutrisi dari adanya sinar matahari karena kemampuannya dalam berfotosintesis. Kemudian energy source itu ada yang dari bahan-bahan organik, maka dia memanfaatkan dari misalnya amonium disulfat, misalnya kemudian pepton, zis, ini termasuk dalam kemotrof. Kemudian ini kita lewati beberapa faktor lingkungan sekarang. Tadi kita berbicara faktor nutrisi. Nah, untuk yang sekarang kita berbicara faktor lingkungan, maka pada faktor lingkungan ini yang berpengaruh paling banyak adalah kemungkinan temperatur, pH, ketersediaan oksigen, pressure osmotik atau tekanan osmotik, dan juga beberapa yang lain. Namun biasanya yang paling harus kita atur itu yang paling banyak ini ya, temperatur dan pH. Untuk oksigen ini biasanya untuk golongan protis dan yang lain kita harus menghilangkan oksigen itu. Nanti kita coba bicarakan karena penggunaan oksigen ini nanti juga bisa kita analisis dari beberapa bakteri. Ada yang sangat membutuhkan oksigen bebas, ada yang tidak terlalu, ada yang sedikit memerlukan dan yang lainnya. Nanti akan kita bahas. Nah, kalau untuk temperatur, mikroorganisme ini dibagi menjadi pada prinsipnya 3 ya. Yang pertama adalah sikrofil, yang kedua adalah mesofil, dan yang ketiga adalah termofil.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini. Jadi untuk yang warna biru ini adalah psikrofil. Anda bisa lihat psikrofil ini mempunyai titik optimum pertumbuhan pada suhu yang sangat rendah. Jadi sikrofil itu adalah bakteri-bakteri yang pertumbuhannya menyukai suhu yang rendah. Bahkan dia ini suhunya adalah suhu 4 derajat. Suhu dalam kulkas itu dia sangat suka di sini ya. Dan dia bisa hidup sampai minus 15 ya, contohnya ini. Kemudian ada yang suhu optimumnya itu sekitar suhu ruang, 30, 35 atau maksimal nanti 40, maka ini disebut sebagai mesofil atau hidupnya itu adalah meso di tengah. Jadi suhunya itu suhu tengah-tengah. Kemudian yang terakhir adalah termofil, di mana termofil itu suka ya, fil. Jadi termofil ini berarti dia menyukai suhu-suhu yang panas ya. Ada juga kalau dia misalnya di atas 190 ini masih hidup, ada yang pertumbuhan maksimalnya di sini kita menyebutnya bakteri ekstremofil, ekstrim termofil begitu ya. Jadi ekstremofil itu pertumbuhannya ada di sekitar di sini. Jadi dia sangat menyukai suhu-suhu panas. Contohnya apa? Thermo aquaticus Kodakaraensis misalnya nama bakterinya itu dia akan aktif pada suhu-suhu yang sangat panas. Ini adalah contohnya tadi untuk temperatur ya. Kita sekarang berbicara tentang kebutuhan oksigen. Ada bakteri yang sangat membutuhkan oksigen bebas ya. Kita biasanya menyebutnya obligat aerob. Ada yang fakultatif anaerob, jadi separuh anaerob. Ini fakultatif aerob sama anaerob itu sama, karena dia dapat menggunakan oksigen, tapi juga dia bisa hidup tanpa oksigen, ya separuh. Nah, obligat ini apa ya? Obligat itu penuh gitu ya. Obligat aerob, maka dia penuh harus aerob gitu ya. Kemudian obligat anaerob, maka dia betul-betul harus anaerob. Jadi kalau bakteri ini dia kena oksigen bebas, maka dia langsung akan mati. Namun yang fakultatif ini tengah-tengah, dia bisa hidup, masih bisa hidup ya untuk yang ini. Jadi beberapa yang hidup nanti berarti dia fakultatif. Kalau oksigen dia hidup, tanpa oksigen dia mati, itu obligat aerob ya. Kalau dengan oksigen malah dia mati, itu anaerob ya. Kemudian kalau pH pada prinsipnya semua bakteri itu hampir 99% itu 6,5 sampai 7,5 untuk pertumbuhannya. Hanya beberapa yang misalnya untuk golongan bakteri-bakteri yang asam laktat yang digunakan untuk proses pickle atau pengasinan ya, asinan Bogor atau dengan fermentasi yang bentuknya kecut, yogurt dan yang lain, sauerkraut, itu pH-nya biasanya pH rendah, sehingga nanti dinamakan asidofilik atau ada yang dinamakan basofilik. Nanti akan kita lihat ya, ini contohnya adalah asidofilik, asid itu asam, filik itu suka, sehingga dia ada suka yang asam, itu namanya asidofil ya. Kemudian kalau kita lihat growth response pH itu pH yang netral tadi ya, kebanyakan bakteri itu pH-nya netral. Dia ada di sekitar 6,7 ini ya. Nah, ini masih dinamakan bakteri neutrofil. Sedangkan kalau yang asidofil, dia itu pertumbuhannya bagus atau menyukai suhu pH 2 sampai 5 ini dengan pertumbuhan maksimum 3 sampai 4 lah. Golongan bakteri asam laktat itu ada di asidofilik ya atau asidofil. Kemudian alkalifil ini alkali ini adalah basa sehingga dia menyukai pH-pH yang tinggi ya. Ini bakterinya ya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana mengukur pertumbuhan bakteri. Jadi bakteri ini dia melakukan proses pertumbuhan dengan cara binary fission, di mana ada beberapa juga yang menggunakan budding,
Ada yang conidiospor, ada yang dengan cara fragmentasi seperti ini ya. Untuk ini adalah visionnya, binary vision tadi. Kita bisa melihat tadi bahwa genomik untuk bakteri ini satu, kemudian pada saat proses binary fusion ini dia membelah dua dan nanti akan sama persis gitu ya untuk hasilnya. Kemudian pertumbuhan mikroorganisme secara umum dia akan 1 sampai 3 jam dia akan mengalami proses pertumbuhan. Namun untuk E. coli ini dia lebih cepat proses pertumbuhannya. Ya, ini nanti kita bisa melihat proses pertumbuhannya karena dia mengikuti fase log di mana satu dia akan tervisi menjadi dua, kemudian dua dia akan tervisi menjadi dua, dan ini juga menjadi dua sehingga 4. Ini nanti bisa dilihat pada proses pertumbuhan dia sudah akan pada generasi kelima dia sudah menghasilkan 32. 32 nanti pangkat 2. 32 pangkat 2 nanti akan dipangkatkan lagi dan seterusnya seperti ini ya. Eksponensial. Jadi ini nanti eksponen itu bisa dihitung seperti ini ya. Kemudian plotting untuk numbering dari growth bakteria itu mungkin ini nggak perlu, ini saya langsung ke sini aja. Pertumbuhan mikroorganisme itu kita bisa gambarkan dia akan melalui proses seperti ini. Jadi pertama kali kita tumbuhkan dia di dalam media, maka dia akan mengalami fase lag. Fase lag ini disebut juga, ini mohon diingat untuk ini, fase lag ini disebut sebagai fase pertumbuhan. Kemudian fase eksponensial, growth fase, ini disebut juga sebagai fase log, ya, fase log logaritmik. Apa maksudnya logaritmik? Ingat tadi di sini ini adalah eksponensial log, sehingga nanti pada hasil yang seperti ini adalah pertumbuhan aktif, ya. Ini adalah lag fase, ini log fase, stationary fase ini disebut sebagai lag fase, LAG fase. Ya, selanjutnya adalah fase kematian. Nah, di fase ini pertumbuhan akan terjadi dengan sangat optimum, ya. Nah, di sini nanti juga kita sangat penting untuk mengetahui ini karena kalau kita ingin memanen metabolit primer atau sekunder dari bakteri, maka kita harus mengetahui fase-fase dari setiap bakteri itu. Di mana fase lag ini adalah adaptasi, eksponensial growth atau pertumbuhan eksponensial ini disebut log, ya, log fase. Stationary fase disebut sebagai lag fase. Jadi ini adalah lag fase, ini juga stasioner ini juga disebut sebagai lag ini nanti karena dia apa? Dia pertumbuhannya ini standar ya. Artinya nanti akan di sini ini kematian, jumlah kematian dan jumlah yang hidup itu sama. Kalau di sini ini masih adaptasi, kemudian yang di sini ini semuanya masih tumbuh sehingga pertumbuhannya sangat optimum. Yang hijau ini adalah live cell atau selnya yang hidup. Kemudian pada saat di sini di mana nutrisi habis, maka dia akan ada yang sudah mulai mati dan sudah ada yang masih hidup. Jadi jumlah yang mati dan yang hidup itu seimbang, maka dia akan masuk ke stationary fase, ya. Stasioner, titik stasioner ya, mohon maaf untuk yang ini titik stasioner. Jadi stasioner ini dia tidak yang hidup dan yang mati itu intinya adalah seimbang gitu ya. Kemudian kalau dia mengalami dead fase, ini sudah yang hidup sudah mulai tidak ada, kemudian yang mati sudah mulai banyak sehingga nanti di sini hitung selnya akan berkurang. Nah, ini log kemudian stasioner, mohon maaf untuk yang tadi. Lag itu adalah yang fase adaptasi, log itu adalah fasenya fase pertumbuhan eksponensial, kemudian stasioner atau fase stasioner adalah di mana kematian itu sama dengan pertumbuhan sehingga jumlahnya itu sama terus masih. Kemudian dead fase adalah kematian di mana fase kematian ini lebih banyak daripada yang hidup sehingga dia mengalami proses penurunan. Nah, bagaimana cara menghitung yang tadi? Penghitungan untuk pertumbuhan mikroorganisme itu ada dua cara. Yang pertama adalah menghitung secara direct method atau dihitung secara langsung. Kemudian yang kedua adalah indirect method.
atau pertumbuhan yang dihitung dengan tanpa menghitung selnya. Jadi yang direct method ini kita menghitung sel. Nah, cara penghitungan sel kita bicara dulu direct method, maka penghitungan sel ini biasanya kita sebut sebagai pengenceran, ya, faktor pengencer. Jadi nanti kita ambil misalnya 0,1 mili, kemudian kita masukkan ke sini, ini misalnya 1 mili atau 10 mili, kemudian yang kita masukkan 1 mili, ya, berarti di 9 nanti akan menjadi 1 mili. Nanti akan seperti ini. Nah, setelah kita hitung ini 120 mili, kemudian ini ya, ini kita kita biarkan, yang ini 120 menit, 2 jam, 3 jam, 4 jam, setelah itu kita tanam pada media yang sesuai. Nah, setelah kita tanam, nanti akan kita dapatkan beberapa koloni. Nah, koloni itu nanti kita hitung, kemudian kita total estimasinya akan kelihatan. Nah, nanti misalnya ini satuannya adalah CFU, Colony Forming Unit, di mana dalam satu koloni ini asumsinya misalnya 5.000, maka kalau nanti di sini 3 koloni, maka 3 kali 5, 15. Kemudian di sini misalnya 1, 2, 3, 7 kali 5, 35 dan seterusnya. Sehingga dari sini nanti kita bisa hitung kita buat grafiknya nanti, ya. Sehingga nanti hasil grafiknya kalau dihitung akan seperti yang ini tadi, ya. Kemudian metode yang lain adalah metode penghitungan dengan chamber tertentu. Jadi untuk chamber ini nanti kita hitung dari setiap kotak-kotak ini biasanya untuk penghitungan sel darah gitu, ya. Nah, ini nanti kita hitung dalam satu kotak misalnya 1, 2, 3, 4, 5 ini, dan nanti ada proses pengaliannya sehingga nanti dihasilkan ternyata dalam satu mikrolit misalnya 100 mikrolit nanti akan dihasilkan segini, maka nanti akan dihitung terus setiap misalnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, sehingga nanti dihasilkan proses ini menggambar fase lag, fase log, fase stasioner, nanti juga akan seperti itu. Nah, ada metode yang lain, ini adalah metode yang indirect, yaitu metode tidak langsung, di mana proses metode ini kita menggunakan sinar UV, ya, di mana pada proses ini biasanya kita menggunakan serapan cahaya yang paling pas untuk dimanfaatkan atau untuk mengemitkan dari mikroorganismenya. Nah, ini terlihat ini adalah medianya yang tanpa pertumbuhan mikroorganisme, kemudian yang ini adalah yang ada mikroorganismenya. Intinya bahwa semakin sedikit pertumbuhan ini, maka yang terbaca akan semakin banyak, ya. Nah, nanti bisa kita lihat ini jumlahnya akan setara dengan yang ini. Jadi contoh lampu ini, cahaya ini jika diteruskan maka nanti dia akan tidak tertangkap sama sekali. Namun karena dia di sini ada mikroorganismenya, maka dia tidak semua cahaya ini diteruskan pada, nanti di sini ada yang pembaca cahayanya, sehingga nanti membacanya itu bukan yang di atas tapi yang di bawah ini. 2 yang maksimal, kemudian yang minimal ini adalah 0. Di mana kalau nanti dia 0, maka berarti cahayanya tidak ada yang memantulkan, sehingga ini masih belum ada pertumbuhan. Semakin keruh dia, maka nilainya akan semakin besar untuk yang bawah ini. Sehingga nanti kalau nilainya di sini 0,2, maka pertumbuhannya masih sedikit. Kalau sudah mendekati 1 misalnya, maka pertumbuhannya sudah mulai banyak seperti ini. Kalau diberi cahaya, maka yang akan dibelokkan cahayanya itu pasti semakin banyak. Sehingga nilainya dia semakin kecil, namun untuk pembacaannya itu dia semakin besar. Karena ini ya 0, kemudian 100, tapi yang ini justru kebalikannya, ya, 2 ke 0. Jadi yang kita baca biasanya nanti hasilnya adalah absorbansinya yang ini, yang 0 sampai 2. Di sini nanti biasanya dia menggunakan cahaya panjang gelombangnya adalah 600 atau ada yang 610 nanometer. Jadi demikian adalah bagaimana pertumbuhan mikroorganisme itu terjadi
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pertumbuhan mikroorganisme, dan juga bagaimana cara mengukur mikroorganisme. Baik, pertanyaan dan diskusi yang lainnya kami persilahkan di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Bila tiba hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.